Oke, ya, gitu. oke. Nah, kita juga untuk protokol ini kita samain aja supaya gampang ya, Mas Daril. Ada 5M juga untuk protokol investasi saham. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Saatnya kita sekolah dalam keuangan ya. Kenapa saya katakan sekolah dalam keuangan? Karena ternyata banyak sekali hal yang belum mungkin bisa dipahami oleh Anda tentang bagaimana mengelola keuangan. Tapi baru-baru ini ada satu hal lagi yang ngetren, yaitu banyak orang yang pamer portfolio sahamnya. Nah, apakah ini tren terbaru ataukah pandemi COVID-19 merupakan momentum yang pas untuk Anda mempelajari tentang saham? Yuk kita bahas lebih lanjut bersama dengan dua narasumber yang kompeten di bidang keuangan. Yang pertama, saya mohon izin menyapa Pak Eko Pratomo. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Eko. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Daril, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa, Alhamdulillah. Pak Teguh, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah lama kita nggak ketemu, nggak ngobrol ya? Sehat ya Pak Teguh ya? Ini ngobrol nih kita nih ya. Sehat ya Pak Teguh ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baiklah. Ini saya mohon izin nih kalau misalnya agak-agak sedikit salah ucap ya. Memang pandemi COVID-19 itu kan udah ngubah banyak hal dari mulai gaya hidup, kemudian ya semuanya deh dari top to bottom atau bottom to top. Sehingga kalau beberapa hari yang lalu kita sempat mendengar dan juga menyaksikan kabar viral beberapa artis yang pamer portfolio saham. Nah, ini kita akan coba giring gitu ya. Apakah ini menjadi sebuah trendsetter atau mereka hanya sebagai seorang influencer saja yang memang dibuat untuk membuka satu kepercayaan atau satu paradigma baru bahwa ada loh cara-cara yang bisa dilakukan di tengah pandemi COVID-19 di mana ekonomi dirasa, aduh kerja nggak mungkin, gaji dipotong, ada PHK segala macam. Yuk kita bermain saham aja. Nah, faktanya jumlah investor meningkat tajam. Kenapa kita perlu membahas masalah ini, Pak Eko? Ya, Mas Daril. Jadi ternyata COVID itu banyak memberikan pelajaran ya buat kita ya. Jadi Allah itu memang tidak pernah salah kalau menurut saya ya, dan harusnya kita sepakat meyakini itu gitu. Dan dalam banyak hal saya melihat harusnya kita banyak berpikir, banyak merenung dan banyak mengambil hikmah gitu. Jadi kita juga nggak tahu ya sampai kapan ini COVID ini. Saya pikir Allah yang Maha tahu gitu. Apakah Ya. masih 1 tahun lagi, apakah bisa jadi 2 tahun, 3 tahun, kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti salah satu pelajaran yang banyak kita harus renungkan itu salah satunya adalah masalah keuangan. Ada yang sederhana ya, misalnya kita harus punya dana darurat. Ada yang cukup menantang ya karena kehilangan pekerjaan, jadi harus kreatif gitu ya. Dan salah satu lagi, ini ada fenomena baru nih, orang pada berinvestasi di saham. Ya, padahal tahun 2017, 3 tahun, 4 tahun yang lalu, itu investor kita baru di bawah 1 juta ya, baru sekitar 890-an something gitu. Oke. Tapi akhir Desember kemarin, bahkan Januari ini sudah tembus ke 4,1 juta investor. Nah, ada satu hal yang menarik kalau menurut saya ya, bahwa investasi saham itu di luar negeri itu sudah sangat umum. Ya, tapi di Indonesia masih sangat jumlah investor dibandingkan dengan penduduk itu masih sangat rendah. Jadi di satu pihak saya melihat berkah dan salah satunya memang investor milenial nih banyak yang masuk gitu ya. Dan kalau bicara milenial kan semua tidak terlepas dari yang namanya media sosial, influencer gitu. Jadi di satu pihak saya melihat ada positifnya ya, para influencer ini memulai investasi di saham. Pamer portofolio nggak apa-apa juga lah gitu ya. Ya karena kalau nggak dipamerin kali tidak menghenjakkan orang lain gitu ya. Asal niatnya jangan riak gitu. Niatnya untuk mengajak orang memulai berinvestasi di saham. Nah, yang menjadi problem menurut saya adalah investasi saham itu bukan sesuatu yang mudah ya. Kita punya segala sesuatu kan ada ilmunya. Nah, jadi kali ini kita akan bicara tentang mengingatkan ya bahwa segala sesuatu itu perlu dipelajari terlebih dahulu dan kita harus paham. Ya, saya selalu melihat bahwa investasi itu harus dimulai dengan pahami. Jadi seperti slogannya reksadana, pahami dulu baru nikmati. Dan ini kita karena dalam kondisi COVID ini kita sering bicara tentang namanya protokol kesehatan ya. Nah, kita coba akan bicara bagaimana
cara terbaik atau protokol untuk investasi di saham, ya, karena menurut saya ini penting. Jadi jangan berinvestasi itu hanya ikut-ikutan. Bukan hanya di investasi saham saja, tapi di seluruh investasi, ya, atau di dalam apapun kita jangan ikut-ikutan, ya. Itu sih Mas Daryl introduction-nya. Ya, saya mau minta komentarnya Pak Teguh sendiri. Pak Teguh, resesi ya, banyak orang yang teriak-teriak. Tapi di satu sisi ada juga orang yang beruntung dan juga bersyukur ya. Walaupun hidup ini perlu kita syukuri ya Pak Teguh ya. Nggak bisa kemana-mana, otomatis kita bisa nabung, bisa menyisihkan sebagian dananya. Paling tidak seperti kata Pak Eko tadi bilang, ini momentum yang pas gitu loh untuk bisa menyisihkan sebagian dana kita untuk dana darurat. Apakah memang ini satu hal yang menarik di tengah resesi, adanya istilah investasi saham, Pak Teguh? Singkat saja, silakan. Ya, jadi sebenarnya begini Mas, investasi di saham itu pada hakikatnya adalah membeli perusahaan. Ya. Membeli kepemilikan atas perusahaan, karena saham adalah bukti kepemilikan atas perusahaan. Dalam resesi ada banyak sektor yang slow down, ya kan? Karena memang resesi itu kan artinya kelesuan ekonomi. Resesi ekonomi kan kelesuan ekonomi. Sehingga banyak dana yang tadinya disiapkan untuk modal kerja untuk ini sehingga menjadi idle. Sehingga dalam kondisi resesi biasanya harga emas naik. Ya kan, kita terbukti kemarin tuh awal-awal pandemi harga emas naik, meskipun di akhir-akhir udah mulai turun lagi karena orang mulai bergeliat ekonominya. Saham menjadi menarik karena orang yang selama ini mungkin usaha atau punya apa gitu ya, punya kegiatan yang butuh modal atau apa, sekarang banyak usaha yang dengan modal minimum, tidak perlu kantor, tidak perlu toko, tidak perlu apa gitu kan, dengan online segala macam, ataupun banyak usaha-usaha yang akhirnya ya udah slow down dulu, nggak ada modal kerja yang bergerak dulu, akhirnya banyak likuiditas di dalam masyarakat. Likuiditas dalam masyarakat itu artinya banyak uang cash yang beredar di masyarakat gitu ya. Sehingga, nah kemudian ada influencer, ada banyak campaign, kita memang selalu campaign kan, OJK, Bursa Efek dan segala macam itu mengkampanyekan untuk investasi di pasar modal, baik di saham maupun di reksadana. Sehingga dengan adanya resesi seperti ini, punya tabungan memang salah satu aliran dana dari likuiditas tadi adalah untuk investasi. Nah, sebagiannya adalah investasi di saham. Oke. Jadi bukan hanya protokol kesehatan saja yang memang sekarang sedang digalakan, bahkan ini ada protokol investasi saham. Nah, kami berikan satu kesempatan Anda untuk sharing, sekaligus ini polling kami di Instagram. Bagi Anda yang belum follow Instagram kami, silakan follow terlebih dahulu di @radio_smart_fm 959, atau Anda bisa berkomentar langsung di WhatsApp kami 0812 11 12 959, atau komentar di kanal YouTube, karena kami live audiovisual di kanal YouTube. Ya, jadi silakan Anda berkomentar. Pertanyaan simpel kok buat Anda. Ini simpel aja. Apakah Anda sudah mulai investasi saham? Jawabannya sudah atau belum. Bagi yang sudah, yang mau sharing tentang pengalaman Anda juga boleh ya. Oke, kita mulai pembahasannya. Saya mau ke Pak Eko dulu. Pak Eko, kalau kita mengenal ada istilah protokol kesehatan ya, itu kan diterapkan dan mulai dimasifkan di beberapa daerah sampai di pelosok-pelosok, menggunakan masker, kemudian juga rajin mencuci tangan, tidak berkumpul atau menjaga jarak dalam hal untuk melakukan aktivitas sosial kita. Nah, kalau untuk protokol yang harus dipatuhi di investor saham ini, terutama investor pemula, seperti apa Pak Eko? Saya mau bahas masalah protokolnya dulu nih, sebelum nanti kita ulas lebih jauh tentang investor yang influencer itu ya. Silakan, Pak Eko. Ya, sekarang kan protokol kesehatan udah nambah dari 3M menjadi 5M ya, Mas Dery. Ayo ingat apa enggak? Memakai masker. Pakai masker. Menjaga jarak. Mencuci tangan. Oke. Dua lagi apa? Apa? Menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Ya. Apa sorry terakhir? Menghindari kerumunan sama membatasi mobilitas. Oh, di rumah aja. Oke, ya. Gitu. Oke. Nah, kita juga untuk protokol ini kita samain aja supaya gampang ya, Mas Daryl. Ada 5M juga untuk protokol investasi saham. Nanti Mas Teguh tuh yang akan elaborasi masing-masing ya. Tapi yang 5M itu satu, mau belajar. Ya, jadi investasi ilmu itu nomor 1. Karena segala sesuatu ada ilmunya. Ya, jadi kita harus mau belajar terutama mengenai how-nya. Ya, mungkin orang sudah terjawab, why you have to invest? Kenapa saya investasi saham? Oh, menarik, untungnya tinggi gitu ya. Tetapi harus tahu caranya bagaimana.
Jadi investasi di ilmu dulu. Oke, Nomor mau dua, belajar ya? ya, nomor dua, jangan hanya melihat segi untungnya saja. Ya, investasi itu selalu berkaitan dengan untung dan rugi. Dan saham termasuk yang potensinya tinggi, tetapi risikonya juga tinggi. Jadi nomor dua, memahami risiko. Oke. Nomor tiga, ini khususnya buat yang pemula ya, mulai dari sedikit-sedikit. Jangan langsung semua uangnya, bahkan sampai pinjaman, wah itu nggak benar ya. Jadi nomor tiga, mulai dari sedikit. Oke. Yang keempat, tadi kan Pak Teguh bilang investasi saham itu pada dasarnya adalah memiliki perusahaan. Jadi kita jangan membeli sesuatu yang kita tidak tahu. Ya, jadi kita harus mengerti nih, ini perusahaan yang kita beli itu seperti apa, kondisinya seperti apa, prospeknya seperti apa. Ya, jadi memahami perusahaannya, mengerti perusahaannya. Dan yang kelima, ya menggunakan uang sendiri, jangan uang pinjaman. Oke. Atau uang dingin lah, menggunakan uang sendiri, menggunakan uang dingin, menggunakan uang yang tidak akan dipakai dalam waktu dekat gitu. Nah, itu 5M-nya Mas Daryl. Mau belajar, memahami risiko, mulai dari sedikit, mengerti perusahaannya, dan menggunakan uang sendiri. Itu kira-kira protokolnya. Nah, nanti Mas Teguh akan bahas satu persatu bagaimana ya. Baik.